ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman, saudara-saudariku semuanya. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Apa kabar saudara-saudariku yang ada di Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, semuanya lah ya. Dan saudara-saudariku yang ada di Madura semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini enggak biasanya ya live siang-siang teman-teman ya. Dan kali ini ada yang mau bercerita tentang masa lalu si Boim ya, Saifuddin Ibrahim. Kita tahu bersama teman-teman, masalah SPP Saifuddin Ibrahim sudah pernah menggondol. Masalah motor tahun 1994, Honda Grand Astrea Grand 1994 sudah pernah digondol ya. Terus donasinya si KC juga digondol teman-teman. Nah sekarang apalagi nih yang akan diceritakan oleh Pak Ahmad? Baik, di sini sudah bergabung ada Pak Ahmad. Saya sapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Suaranya? Enggak ada suaranya Pak Ya, Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ayubi. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya? Puasanya gimana? Lancar? Alhamdulillah, lancar sehat lah. Baik, dan di sini juga sudah bergabung ya Pendeta Hendy Tandianta atau biasa kita kenal Peri Clear HTD gitu ya. Oke, selamat sore Pak HTD. Ya, selamat sore Al-Ayyubi, selamat sore Pak Ahmad. Ya, selamat sore Pak Hendri. Baik, Pak Ahmad. Ya. Saifuddin Ibrahim atau si Boim atau mantan maling motor itu kan sampai saat ini nggak berhenti menghujat, memfitnah, menghina Islam, menghina Rasulullah gitu kan. Nah, ya. Pak Ahmad mau cerita apa nih soal Saifuddin Ibrahim atau si Boim pada kesempatan siang atau sore hari ini? Oh. Ya, kalau Boim menghujat, menista itu untuk saudara muslim, muslimat tidak usah pusing, tidak usah diambil hati. Karena memang sebetulnya apa yang dimuntahkan dari mulutnya Saifuddin itu sebetulnya dia lagi menghujat dirinya sendiri. Apa yang diomong Saifuddin itu ya sebetulnya untuk Saifuddin itu sendiri. Makanya umat muslimin, umat muslimat, saudara-saudara muslim nggak usah risau. Sebesar apapun hinaan yang dilontarkan Ibrahim itu sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa. Perlu diingat, Saifuddin Ibrahim itu kalau mengeluarkan statement, mengeluarkan omongan-omongan, seperti kalau dia ngomong maling, dia itu maling. Kalau dia ngomong pedofil, dia itu pedofil. Ya dia pedofilnya. Saya kemarin kan ceritanya dapat. Bentar dulu, maaf saya potong Pak Ahmad. Yang ada di thumbnail ini Pak Ahmad. Nah teman-teman biar nggak penasaran nih, yang ada di thumbnail ini kan
satu persatu aibnya terbongkar. Tampang kriminal, Saifuddin Ibrahim perkaos 2 perempuan. Nah, silahkan diceritakan Pak Ahmad. Iya, tadi itu mau saya lanjutkan ya. Jadi saya tuh kemarin tiba-tiba dapat foto artikel dari teman di Depok. Ahmad, itu tahu nggak berita itu di Tempo? Nggak tahu kata saya. Coba baca dulu. Setelah saya baca itu, dulu si Boim itu pernah memperkosa anak kecil di bawah umur itu di Depok itu ya. Akhirnya saya pertajam informasi itu kan. Masih ada nggak itu pelaku-pelaku, saksi, pelaku korban? Ya masih ada semua kan gitu. Terus itu ceritanya gimana? Ceritanya selesai di kekeluargaan karena memang pamannya itu yang dari Jepara itu ketua Muhammadiyah, jadi tokoh di situ, jadi diselesaikan oleh pamannya itu. Akhirnya damai secara kekeluargaan gitu, nggak dilanjutkan kasus itu. Dan itu artikelnya masih ada, saksi yang surat buat pernyataan damainya juga ada. Dan itu semua orang, kalau orang di sana sih pada masa itu tahu semua lah. Orang artikelnya itu sampai sekarang juga masih ada. Itu kan saya kirim Pak Hendritan, saya kirim Bang Al Ayubi, saya kirim artikelnya itu. Iya. Iya. Ini mau dibacakan apa tidak nih? Ya boleh dibacakan, nggak apa-apa. Dibacakan aja ya. Mungkin Ya. Bapak HTD nih. Bapak HTD bacakan aja, nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa, bacakan aja. Pak Ahmad semalam juga udah bacain, kalau saya mah tulisannya kecil-kecil kagak kebaca. Pak Ahmad bacain, Pak. Saya nggak bisa baca, orang handphonenya lagi pakai live ini. Gimana? Oh iya. Nih sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung juga ya. Dan Ya. mungkin buat si Boim atau Saifuddin Ibrahim mungkin menonton live ini, komen ya, nanti saya kasih linknya. Saya berharap agar supaya si Boim ini juga masuk ke sini gitu. Bener nggak apa nih perkataan Pak Ahmad nih, bener nggak? Gitu kan? Atau jangan-jangan Pak Ahmad bohong. Nah, buat Saifuddin Ibrahim yang mungkin menonton atau teman-temannya lah atau jemaat-jemaatnya lah Saifuddin Ibrahim yang menonton tayangan ini, silakan kirimkan link ini ke Saifuddin Ibrahim kalau punya akses ya. Dan mudah-mudahan ya semoga saja Saifuddin Ibrahim berani masuk di sini gitu kan. Kalau Pawang ODGJ kan sering masuk di channelnya Saifuddin Ibrahim. Nah, semoga Saifuddin Ibrahim berani masuk di channelnya Al Ayubi gitu Pak Ahmad. Nggak, begini Bang Al Ayubi ya. Sangat fatal sekali ketika omongan Boim yang nggak ada fakta, yang nggak ada data aja orang-orang percaya, yang orangnya sendiri gelap percaya. Lah sedangkan saya orangnya jelas, nomor HP-nya jelas, wajahnya jelas. Lah kalau misalkan ini dianggap ngebohong, lah ya kata Pak Hendritan itu very clear aja, di-clearkan aja. Coba ya kan, setidaknya kan ini ada sanksi hukum kalau saya membawa ini berita bohong kan, yaitu tinggal keberanian Saifuddin aja. Ya, silahkan kalau memang ini mau ditolak, mau dibantah silahkan gitu. Mau ketemu di pengadilan juga barangkali dia nggak terima nuntut, saya hadapi nggak masalah. Orang saya hanya menyampaikan berita dan berita ini sumbernya juga jelas dari Tempo kok, saksi semuanya masih ada. Artinya ya kalau ini bohong, saya tahu ini sanksinya seperti apa, saya tahu. Dan ini saya validkan 100% valid lah inilah. Baik. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad ini teman-teman ya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya Saifuddin Ibrahim keberatan mungkin ya silahkan saja kan seperti itu. Tapi dia kan tahu nomor telepon saya. Iya. Tapi Pak Ahmad ini yakin 100% teman-teman bahwa ini adalah fakta gitu ya. Ini bukan untuk menghina Saifuddin Ibrahim loh ya. Bukan dalam rangka menghina Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu yang nggak
nggak perlu dihina ya, memang dia sudah terhina kok. Sudah terhina dia. Ya ditinggal istrinya, istrinya dicaci maki, keimanan putra-putranya dicaci maki, putri-putrinya ditelantarkan. Kan sudah terhina dia sebagai seorang suami, sebagai seorang tua, sudah sangat terhina, teman-teman. Jadi nggak perlu dihina gitu ya. Oke, saya bacakan ya Pak Ahmad ya. Ya. Ini dari atas nih Pak HTD. Ya. Ya, ini Beranda Metro. Akhir pelarian Saifuddin Ibrahim alias Boim, pemerkosa 2 anak di Depok yang cekoki korban dengan eksimer. Reporter Adi Rian Saputra, kontributor, editor Fahmi Ildarus, Minggu 24 Oktober 1993, jam 14.31 WIB. Ilustrasi kekerasan seksual. Tempo Jakarta, pelarian Saifuddin Ibrahim alias Boim, 28 tahun, pemerkosa 2 anak terakhir, pemerkosa 2 anak berakhir. Pria ini akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Metro Depok saat sedang melakukan aktivitas hariannya. Nah, ini teman-teman pada tahun 1993, umur daripada Saifuddin Ibrahim alias Boim ini masih 28 tahun, teman-teman ya. Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Depok mengatakan Saifuddin Ibrahim alias Boim sempat melarikan diri usai mencabuli 2 orang perempuan anak di bawah umur dewasa di kawasan Pekapuran, Kecamatan Tapos beberapa hari lalu. Yang bersangkutan ditemukan saat sedang bertamu di rumah temannya, kata Kasat Reskrim kepada wartawan Minggu 24 Oktober 1993. Sementara itu dulu Pak Ahmad. Ya, seperti itu artikelnya. Itu diambil dari majalah Tempo. Itu teman saya yang ambil, dia kirim ke saya begitu. Nah, kemudian saya pertajam informasi dari teman saya itu, kata saya korbannya masih ada nggak? Oh masih. Bisa minta nomor handphonenya nggak? Bisa. Saya sempat telepon nama korban itu. Terus saksi yang ada di tanda tangan pernyataan itu saya sempat teleponan juga. Masih hidup berarti ya? Masih hidup semua. Mau ditolak apa? Kalau mau dibantah aja gitu. 2 korban tersebut, 2 korban enggak, perempuan. Yang saya hubungi cuma 1, Pak. Yang saya hubungi cuma 1 ya. Enggak, yang begini, satunya saya belum. Maksud saya, kedua-duanya itu masih hidup sampai saat ini kan? Masih. Cuman yang saya hubungi cuma 1. Oke. Ya. Teman-teman, kedua-duanya masih hidup ya sampai saat ini. Cuman yang berhasil hubungi oleh Pak Ahmad itu cuma 1 orang gitu, teman-teman. Kita rahasiakan namanya ya Pak Ahmad ya. Nah iyalah. Iya. Ini kejadiannya tahun 1993, teman-teman. Ya. Tahun 1993 dan usia Saifuddin Ibrahim pada saat itu masih berusia 28 tahun. Ini Saifuddin Ibrahim pada saat itu sudah berkeluarga atau masih bujang nih Pak Ahmad? Kalau tahu pasti sih enggak. Cuman kalau saya ini ya perkiraan saya dia sudah menikah itu. Tapi Bu Nur Hayati almarhum ya, almarhumah Bu Haji Nur Hayati, ibunya Saddam. Ya sudah menikah dengan istri pertama gitu ya? Ya. Baik. Sebelum lanjut nih, ada tamu nih, saya sapa dulu ya. Ada pemulung internasional. Assalamualaikum.
Bapak Pemulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Selamat siang Pak HTD. Waalaikumsalam. Ya, siang Pak. Gimana Yufi? Ya, gimana nih Pak HTD, mau interaksi atau pemulung nih? Pak HTD Enggak, silakan. itu Pak Ahmad kira-kira maling motor duluan apa pedofil duluan ya? Yang mana Pak? Wah, kalau masalah itu saya Kalau dilihat tahunnya Pak Ahmad, dilihat tahunnya. ya kalau dilihat tahunnya ya sekitar tahun itulah. Cuman mana yang duluan saya nggak tahu, Pak. Oh gitu ya. Tapi Iyalah. masih di daerah-daerah situ ya, Sawangan-Sawangan Iya. Depok juga ya? Iya, karena kan Oh. kejadiannya di Sawangan di Depok. Oh ya. Waduh. Pedofil loh itu Bapak Ibu, nggak main-main loh ini anak-anak yang belum istilahnya ini belum mengerti tentang seksual ya. Ini pedofil ini kalau lihat Nah. itu umur termasuk kategori pedofil. Nah, berarti kan omongan Saifuddin selama itu tentang pedofil itu sebetulnya kan untuk dia sendiri itu, Pak. Iya betul. Betul. Bukan kepada orang lain, bukan, untuk dirinya sendiri gitu. Kalau saya amati. Iya. Oke, silakan yang lain. Baik, silakan Bang Pemulung. Ya aku sebentar aja kok, masih di jalan ini. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu pendukung Udin ini ya, Mbah Udin ini, Udin Ibrahim ini bersuka bersyukur katanya Udin dapat Putus, Gus. Suaranya putus. Lebih dekat lah mic-nya. kalau pendukungnya Saifuddin Ibrahim itu bersyukur katanya dapat asilum di Amerika Serikat politik. Kalau aku ya, menurutku masyarakat Indonesia harusnya bersyukur juga. Orang pekok seperti Mbah Udin, penghujat ini tidak pulang ke Indonesia. Harusnya kita semua bersyukur. Jadi sampah peradaban ini tidak pulang ke Indonesia itu sebagai sesuatu yang harus kita syukuri ya. Indonesia toleransi dan damai tanpa kehadiran Mbah Udin ya. Mbah Udin ini nggak ada kontribusinya buat Indonesia selain cuman memperkeruh NKRI, memecah belah, ya tujuannya nyari duit. Kemudian kalau soal moralitas atau akhlaknya ya kita semua sudah tahu lah. Kalau moralitas dan akhlaknya itu ya kira-kira sama dengan mukanya ya, rusak gitu aja. Itu aja. Sama Bang Ahmad, sama Pak HTD, aku masih di jalan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alayubi, nih sebentar nih, Ya. saya mau izin nih, saya mau buka baju nih, mendingan saya nggak usah open kamera deh, panas badannya, ya. Nggak apa-apa, tutup aja, nggak apa-apa. Tutup aja ya. Ya, tutup aja, nggak apa-apa. Ya, di tempatnya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu anaknya sekarang umur berapa ya kira-kira ya? Ini Saya yang 9 udah dewasa, Pak. 7 tambah 23 aja udah 30. Kalau dia umur di bawah 10 ya berarti belum nyampe 40 ya? Belum. Yang itu namanya si Bunga itu ya. Bunga itu belum ada 40 sekarang. Si Mawar sama si Melati ya. Ya Mawar Melati itu belum ada 40. Kalau Udin denger ini bisa ini lagi tuh, bangkit lagi tuh. Wah, sekarang masih di bawah 40 nih. Boleh juga nih, bisa begitu. bisa ini ya, Pak HTD bisa pulang mendadak ke Indonesia ya. Iya, bisa pulang mendadak itu ya.
Bisa loh ya, anggaplah umur 38, 37 lah sekarang. Iya. Iya, 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 iya. Oke, silakan Eh, Pak Ahmad diceritakan saja yang berhasil dikontak kan cuma satu ya. Ya. Ya Pak Pak Ahmad. Ahmad, monitor. Halo Pak Ahmad, monitor. Halo Pak Ahmad. Ya, kayaknya ada gangguan ya di tempatnya Pak Ahmad nih, masalah jaringan teman-teman ya. Tapi Sekali masih lagi, on kok dia. ya, ya. Sekali lagi nih buat Saifuddin Ibrahim yang mungkin menyaksikan tayangan ini atau fans-fansnya daripada Saifuddin Ibrahim kalau mau naik ya silahkan komen ya. Nanti saya bagi linknya gitu buat Saifuddin Ibrahim. Jangan cuma koar-koar di channelnya saja ya. Fitnah sana dan fitnah sini. Halo Pak Ahmad, monitor. Ya, sekali lagi nih teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya teman-teman yang tetap setia mendukung channel ini dan mohon bantu share ya, share link ini sebanyak mungkin agar semua orang tahu dan agar supaya anak-anak mereka nggak jadi korban gitu. Seandainya dekat dengan si Boim ini teman-teman. Alayubi tadi dikasih apa itu? Dikasih apa? Obat atau apa itu? Apa disebutnya namanya? Apa gitu. Bentar ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau bergabung baiklah, saya kirim link ya. Ini linknya saya sudah kirim. Yang mau bergabung silahkan. Dikasih eksimer. Apa itu eksimer ya? Bisa jelasin nggak? Pak Ahmad bisa jelasin nggak? Eksimer itu apa itu? Saya emang nggak bisa, saya bukan dokter Pak. Apa sih itu Pak? Permen atau apa Pak? Permen atau? Kalau apa-apanya kan saya nggak tahu itu, soalnya saya kan bukan ahli kesehatan, bukan dokter Pak Hendri. Eksimer apa ya? Eksimer mungkin sejenis inilah bahan yang bisa membuat teler gitu Pak Hatip. Ini ngomong-ngomong suaranya kecil sekali nih Bang. Suara siapa yang kecil? Suara saya besar kok. Suara saya besar kok. Apa handphone sayanya ya? Pak Ahmad juga gede kok suaranya. Pak Ahmad besar suaranya. Pak Ahmad, ini Ya. juga ada yang ini ya, ada yang bergabung lagi nih. Ada siapa nih? Ada Bang Simon dan ada anak Medan. Ada anak Medan. Selamat sore abang-abang. Selamat sore, Shalom. Ya, Bang. Dari Medan ya? Halo, Bang Simon. Shalom Pak Hatidi, Shalom. Ya. Salam Mbak, salam. Baik, Bang Simon, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ahmad? Silakan. Oh, waduh luar biasa ini. Waduh, kalau cerita yang begitu ya sudah puluhan tahun yang lalu ya, enggak ada pengaruhnya sudah itu. Itu sudah terkubur semua kalau masalah begitu itu. Oh begitu, menurut abang kecuali baru 3 tahun, baru 5 tahun ya mungkin masih bisa lah diungkit-ungkit. Komisan adalah. Kalau sudah puluhan tahun, sudah terkubur semua itu. Baik, begini Bang Simon, kita toleransi ya. Saya menghargai iman Bang Simon ini sebagai seorang Kristen dan tolong juga hargai iman saya sebagai seorang Muslim. Kita toleransi ya, kita Indonesia ya. Begini. Betul. Saifuddin Ibrahim ini siang malam mencaci maki Islam, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Rasulullah. Gitu ya.
Dan Saifuddin Ibrahim ini dulu kerap kali mengatakan guru besar Al-Quran katanya. Guru dosen hadis begini dan begitu. Itu kata Saifuddin Ibrahim. Ternyata setelah ditelusuri Bang Simon, ternyata Saifuddin Ibrahim ini dulu ya begitu. Maling motor, maling SPP, dan juga yang menjadi korban ya 2 anak tersebut gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim selama ini itu tidak sesuai dengan masa lalunya gitu loh Bang Simon. Urusan Bang Simon percaya Saifuddin sebagai seorang pendeta hamba Tuhan itu urusan Bang Simon, bukan urusan saya. Gitu loh. Ya, lanjut. Oh ya, eksimer itu memang obat gangguan jiwa ya, termasuk orang stres gitu, terus nanti bisa tidur panjang, lemes gitu. Itu eksimer itu mengantuk, pusing, mulut kering, gangguan penglihatan. Ya kalau ini dikasih ke anak mungkin ya dosisnya sedikit ya tentu saja ya. Itu jadi lemes. Ini punya siapa nih yang mantul nih? Punya Pak Ahmad kali ya? Oke, Bang Simon. Boleh saya tanya Bang Simon? Boleh. Bang Simon percaya nggak dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad ini? Dulu Saifuddin Ibrahim itu memperkosa 2 anak perempuan di bawah umur. Percaya nggak? Aduh, putus-putus tadi apa tadi? Baik, saya ulang ya. Bang Simon percaya nggak perkataan punya Pak Ahmad nih ya? Bentar saya mute dulu ya. Oke. Pak Ahmad bilang Saifuddin Ibrahim itu dulu tahun 1993 memperkosa 2 anak perempuan di bawah umur. Bang Simon percaya nggak? Percaya, karena saya juga dulu pernah begitu. Oh sama, ya. Bang Simon sama dengan Saifuddin Ibrahim dulu ya? Ya kalau Udin, kalau itu kejadian itu ya saya percaya, tapi kalau Udin ya saya enggak tahu karena kan saya enggak menyaksikan. Tapi ya kalau saya sendiri saya menyaksikan bahwa saya pernah melakukan itu dulu. Saya nggak nanya Bang Simon. Saya tanya, Bang Ahmad cerita, Pak Ahmad cerita, Saifuddin Ibrahim itu dulu tahun 1993 ya, pernah memperkosa 2 kemana dia? Oh iya, pernah memperkosa 2 anak perempuan di bawah umur. Saya tanya nih Bang Simon percaya enggak? Ya kalau cuma beritanya gitu ya enggak percaya, tapi karena saya juga pernah melakukan itu maka saya percaya. Saya enggak tanya masa lalu Bang Simon. Ini seputar Saifuddin Ibrahim. Saksinya ada, korbannya ada. Bang Simon percaya enggak? Iya kalau saksinya ada, korban ada ya kita percayalah. Oke. Waduh, ini ada yang terlempar nih. Bentar nih. Lanjutkan nih Gus Andi. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang disampaikan Pak Ahmad itu benar, itu sungguh satu hal yang menjijikkan ya. Orang yang selama ini mengkritik figur utama Islam, Rasulullah yang agung, sebagai orang yang amoral begitulah kritikannya selama ini, ternyata itu berbalik pada dirinya sendiri. Nah, that is poinnya itu Pak. Poinnya itu karena si Udin ini selalu mengatakan itu nabinya dia itu pedofil. Padahal dia sendiri yang pedofil. Itu ya, Pak, poinnya di sini Pak. Jadi kenapa saya bawa nih Pak Ahmad ini kemarin ke ini sekarang ke sini ya. Poinnya itu Pak.
Ya, saudara-saudaraku, poinnya itu ini gitu loh. Selama ini kan dia selalu menjelek-jelekkan ya junjungannya saudara-saudara kita umat Muslim dengan mengatakan, "Oh, itu pedofil itu." Nggak taunya dia sendiri. Silakan lanjut. Ya, kemudian kalau Bang Simon mengatakan itu kejadiannya kan sudah lama, kecuali 2 atau 3 tahun. Ya, kalau dalam soal hukum ya, kalau dalam soal hukum ini mungkin untuk bisa dituntut dalam segi hukum pidana itu mungkin sudah kadaluarsa, karena sudah lebih dari 20 tahun. Tapi kalau terkait dengan moral, dengan etika, dengan rekam jejak itu selamanya nggak akan pernah hilang. Apalagi orang ini kan kowar-kowar sebagai orang yang sok suci, kemudian mengkritik Nabi Satu lagu Muhammad dulu sebagai Pak Hati deh. apa gitu. Ternyata rekam jejaknya seperti itu. Ya ini kalau menurutku dengan rekam jejak yang seperti ini, meskipun dari segi pidana ya sudah kadaluarsa nggak bisa dituntut, tetapi soal moral, soal etika, rekam jejak itu akan tetap menjadi pertimbangan bagi kita semua. Kalau masih ada orang yang percaya dengan Baudin yang seperti ini, tentu orang-orang dungu gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya ya jahilun murokab, tolol kuadrat. Itu aja, Bang Alifi. Oke, Bang Lubi, saya minta waktunya sedikit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi kan Bang Alayubi bertanya kepada Bang Simon, percaya nggak dengan apa yang telah dilakukan oleh si Udin ini terhadap 2 perempuan? Jadi Bang Simon ini ada rada percaya dan ada rada yang nggak percaya. Kan seperti itu Bang Simon? Halo? Yo, langsung. Oke. Jadi Bang Simon sering nggak nonton live-nya Saifuddin Ibrahim ini? Jarang-jarang sih kan nonton Saifuddin. Tapi kalau saya nggak usah melihat surat dari kepolisian Indonesia. seperti yang dibacakan oleh Bang Alayubi yang ditunjukkan oleh Pak Ahmad, nggak usah saya baca suratnya, nggak usah saya lihat, saya 100% percaya apa yang dilakukan oleh si Udin. Karena kan kita bisa melihat seperti apa tingkah laku Udin selama ini terhadap wanita. Nah, dia ini seperti yang terbongkar kemarin, dia ini nggak bisa poligami secara agama Kristen, dia mau masuk ke agama Islam sama Abigail, kemudian sesudah masuk ke agama Islam dia kembali ke Kristen. Nah, makanya dari situ saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kira-kira Pak Ahmad, waktu itu surat yang dibacakan oleh Bang Alayubi. Karena selama ini si Udin ini selalu mendekati wanita dan janda. Demi wanita lain dia rela membuang anak dan istrinya. Kan dia sendiri yang mengatakan, saya tidak membutuhkan anak dan istri. Sesudah 2 hari ke depannya muncul Abigail. Sudah pergi Abigail sekarang, kemarin tuh ada satu mobil dengan Udin nggak mau ditunjukkan mukanya lagi. Makanya saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad sama Bang Alayubi. ya kalau itu ya percaya juga saya, tapi saya tanya itu kira-kira umur berapa Saifuddin itu waktu dia melakukan itu? 28 tahun, Bang. Apakah Tahun waktu itu dia sudah 93. Islam atau masih sudah Kristen? Loh, Saifuddin Ibrahim kan memang berasal dari Islam. Dia dulu Islam. Umur 28 tahun 1993. Ya kan tidak bisa dipastikan juga waktu itu. Halo Pak Ahmad, monitor Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmadnya lagi sholat mungkin Bang ya. Halo Pak Ahmad. Bentar ya, saya mute ini soalnya. Halo Pak Halo. Ahmad. Ya, halo. Ya. Ya. Kedengeran nggak suaranya? Ya, bagus, bagus. Kedengaran Pak. Ya. Saifuddin sudah Kristen atau Islam waktu itu kira-kira? Masih Islam, Bang. Nah, berarti waktu itu kan dia masih Islam kan? Iya.
pada saat di Islam, Pak Ahmad, Bang Simon, Saifuddin Ibrahim itu kelakuannya seperti itu. Motor dicuri, SPP diembat, gitu loh. Saifuddin Ibrahim itu dulu jahat. Kata Saifuddin Ibrahim, kalau bisa tipu, ya saya tipu. Itu kata Saifuddin Ibrahim. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah masuk Kristen Saifuddin Ibrahim menjadi baik, Bang Simon? Saya tanya Bang Simon nih, pakai jawab dengan hati yang jujur ya. Saya tanya, apakah Saifuddin Ibrahim setelah menjadi Kristen Ya kalau menjadi baik? Silakan Bang Simon dijawab. menurut saya ya itu menjadi Aduh, aduh Pak Ahmad kalau lagi ngomong dulu. Pak Ahmad. Kalau lagi nggak ngomong, mic-nya ditutup dulu. Oke. Gimana Bang Simon? Bisa diulang silakan. Halo Bang Simon. Putus-putus. Ya, Bang Simon, setelah Saifuddin Ibrahim ini masuk Kristen, apakah Saifuddin Ibrahim menjadi orang baik menurut Bang Simon? Ya kalau menurut saya ya tentunya menjadi orang yang lebih baik lah, karena dia kan dari Islam jadi Kristen. Oh, menurut Bang Simon dia lebih baik. Ya, Keimanan putra-putranya dicaci maki, nabi putra-putranya dicaci maki, itu baik menurut Bang Simon. Coba dijawab Bang Simon. Kita toleransi ya. Kita toleransi. Putranya itu, ketiga putranya itu kan Islam. Kitab sucinya adalah Al-Qur'an, agamanya Islam, nabinya adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, setiap malam Islam, Al-Qur'an dan Nabi Muhammad dicaci maki oleh Saifuddin Ibrahim. Menurut Bang Simon, apakah orang seperti itu layak menjadi hamba Tuhan? Apakah layak menjadi panutan? ya kalau saya menilai hal seperti itu ya itu tidak karena kan mereka itu hanya saling berbalas konten kalau di YouTube, jadi mencaci maki Begini Bang Simon, saya tambah sedikit lagi ya dari Bang Alayubi ya. keluarganya sama anak-anaknya baik kok. Enggak, saya tambah lagi sedikit, bisa Bang Simon? Gini, apakah menurut Bang Simon Saifuddin Ibrahim ini baik kalau dia tidak bertanggung jawab atas keluarga dan istrinya, dia membuang anak dan istrinya itu si Sarah Ayu sama si Golda itu kan Kristen. Kira-kira itu baik nggak menurut Bang Simon tingkah laku si Saifuddin Ibrahim ini? Tidak bertanggung jawab atas keluarganya dan membongkar aib istrinya, aib keluarganya, dan aib siapa saja pun yang bermasalah sedikit sama si Saifuddin Ibrahim. Ya sudahlah, sulit bertanya kepada Bang Simon ini kayaknya sulit ya. Orang kalau sudah jatuh cinta itu memang sulit. Ya biarlah itu urusan Bang Simon ya. Mau mengatakan Saifuddin baik, Saifuddin hebat, Saifuddin begini dan begitu. Faktanya Saifuddin Ibrahim itu istrinya dicaci maki, anak-anaknya dicaci maki, pendeta-pendeta yang tidak sependapat dengan Saifuddin Ibrahim dicaci maki. Ngurusi kasusnya si KC, donasinya si KC diembat oleh Saifuddin Ibrahim. Donasi si KC diembat oleh Saifuddin Ibrahim. Kata siapa? Kata pendeta Joshua Teu, bukan kata umat Islam. Ya, kalau itu semua baik menurut Bang Simon, ya itu urusan Bang Simon. Saya lanjut ini dulu lah. Bang anak Medan, silakan Bang. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bang.
Oke, saya turunin saja lah ya. Halo, Nggak halo, mau halo, ngobrol halo, dari halo, tadi. halo. Boleh nanya ini? Ya, Nanya pada semua. lanjut, Gus Andi. Aku ini nanya pada semuanya. Kok mantul ya? Sudah di-mute punyanya Pak Ahmad, Iya. Ahmad. Kira-kira teman-teman yang ada di room ini percaya nggak kalau kepolisian itu datang menawari Mbak Udin uang puluhan miliar untuk pulang ke Indonesia? Percaya nggak kira-kira? Bang, saya yang pertama yang jawab ya. Ya. Saya kalau ada 5.000%, 50.000% saya nggak percaya sama sekali. Ini kan hanya cara Udin untuk mencari simpati dari orang Kristen supaya disanjung-sanjungkan nanti supaya masuk donasinya. Nah, saya nggak percaya kalau ada 5.000% saya nggak percaya. Ini hanya di cara Udin supaya masuk donasi. Oke, itu dari teman Muslim. Sekarang dari Pak HTD yang lama kenal si Boim. Iya. Beberapa hari lalu ya, mungkin 2 minggu lalu, saya dan Pak Ahmad dan ada satu pendeta lagi ketemu sama Bu Sarah. Ketemu secara fisik ya, saya, Pak Ahmad dan Pak Pendeta Gerson ya. Itu intinya istrinya sendiri juga dalam bahasa yang mudah dimengerti sebel, kesel dan sejenisnya. Ya, jadi yang mengatakan istrinya baik-baik saja di sini, terpelihara baik-baik saja, salah Bapak. Dia ngomong sendiri kok. Ya, ngomong sendiri bahwa kita juga nggak mau, kita nggak istilahnya ya sebel, kesel dan sejenisnya itu. Ya, soal kepulangannya memang saya salah satu yang merancang kepulangan dia, tetapi tanpa duit, Pak. Tanpa duit, karena saya tahu ya, saya berbicara sebagai NKRI ya Pak ya, setiap hari hujatannya nggak berhenti-berhenti Pak, gitu loh Pak. Lalu saya sudah kirim video, saya kirim kata-kata voice message kepada Udin, saya beberkan di situ Pak, kita punya skenario pemulangan seperti ini, gitu. Saya concernnya adalah supaya tidak terjadi tiap hari kagak berhenti hujatan caci maki itu. Tuh di situ ada Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad di cross check aku ini ngomong bohong apa enggak. Kita ketemu sama Bu Sarah ceritanya seperti itu. Tuh ada Pak Ahmad tuh. Jadi Pak Hati dia sudah nemu Ibu Sarah ya. Sudah lah Pak, masih cantik Pak. Pak Ahmad. Ya, siap. Pak Ahmad, kalau mau ngomong mic-nya dibuka. Kalau lagi nggak ngomong ditutup biar nggak mantul gitu ya. Ya, siap. Oke. Ini Simon. Pak HTD ini. Ya. Aduh. Pak Ahmad. Mantul nih. Kalau Pak Ahmad lagi nggak ngomong, mic-nya ditutup. Bisa. Sip. Pak HTD ini dengan Pak Ahmad ini bertemu dengan Ibu Sarah Ayu, istrinya Saifuddin Ibrahim. Bukan Pak HTD ketemu dua-duaan 4 mata dengan Sarah Ayu. Iya. Bukan. Kira dua-duaan. Nggak mungkin lah. Ya, saya pikir nggak mungkin lah, Pak. Saya kenal baik kok Itu Pak HTD. Pak HTD dan Pak Ahmad itu tujuannya apa untuk mencari-cari Ibu Sarah? Apa tujuannya? Nah, tujuannya itu NKRI. Makanya nanya sama Pak HTD. Pak HTD, kira-kira Indonesia itu ataupun kekristenan itu rugi nggak kalau Mbak Udin nggak pulang ke Indonesia itu? Yang jelas kegaduhan harus dihentikan Pak. Ya, kegaduhan dihentikan. Ya, itu option saja ya. Setidak-tidaknya saya sudah sampaikan ya, tidak usah bikin gaduh gitu. Kalau Anda nggak mau pulang ya nggak apa-apa. Kalau mau kita bikin
skenario supaya tidak terjadi kegaduhan. Itu maksudnya. Dan di situ ada Pak Ahmad, ada satu teman pendeta lagi. Jadi kami Enggak. bertiga. Nah, Itu. itu terlepas pulang atau enggak Pak HTD, terlepas pulang atau enggak, menurut Pak HTD, Bahudin itu punya kontribusi terhadap kemajuan Kristen maupun kemajuan Indonesia atau enggak? Jujur aja Pak Ya HTD. enggak ada lah Pak, ya enggak ada lah. Wong dia bukan orang Kristen no. Kalau saya simpel jawaban saya, dia itu bukan orang Kristen Pak, ya. Udahlah, udah lebih pas penista saja lah, ya. Seperti itu. Penista Pak saja HTD. sudah. Ya, Pak HTD, kalau saya lihat itu Saifuddin itu sepertinya dia itu Paulus milenial kalau menurut saya Pak HTD. enggak lah. Enggak lah. Dia. Jauh Pak, dia jauh Pak. Ya intinya ada anu-anunya dikit lah. Ya seperti itulah, ya. Baik, Pak Ahmad. Pak Ahmad, halo Pak Ahmad. Ya, halo, siap, Komandan. Ada yang belum disampaikan, silakan dilanjutkan. Ya, intinya untuk umat Muslim, umat Kristen, kalau umat Muslim jangan bersedih, nggak usah tersinggung kalau Saifuddin Ibrahim ngomong apa gitu. Ya kita karena umat Muslim kan kita udah tahu semua siapa Boim. Lah umat Kristen jangan sampai tertipu oleh Boim. Itu aja intinya. Ah, ini yang benar nih, pernyataan yang paling mantap ini saya dengar selama ini nih. Harusnya sebegini semua pernyataan baru mantap. Betul. Tapi Bang Simon kan tetap percaya sama Saifuddin Ibrahim. Itu yang jadi masalah. Coba Saifuddin Ibrahim mencaci maki istrinya sendiri, masih dianggap baik oleh Bang Simon. Lah yang Kan yang mencaci maki kan Saifuddin. Dan itu kan tanggung jawabnya ada sama Saifuddin semua. Ngapain kita ngurusin yang begituan? Betul. Tapi kan Kecuali menurut Bang Simon, kelakuan Saifuddin Ibrahim itu kan masih baik-baik saja menurut Bang Simon. Betul nggak? Tapi itu kan tidak ada balik, kita bisa tegur, kita bisa nasihati. Kalau enggak bisa ya ngapain? Ya artinya hujatan-hujatan Saifuddin Ibrahim, fitnahan Saifuddin Ibrahim terhadap iman anak-anaknya, terhadap iman Islam, umat Islam, itu dibenarkan oleh Bang Simon gitu loh. Loh, kalau menghujat itu saya enggak benarkan. Oke, kalau menghujat tidak dibenarkan oleh Bang Simon. Oke. Pak Ahmad, lanjut. Ya. Ya apapun bentuknya, ya umat Islam sekarang sudah mengetahui bahwa siapa yang berbicara kotor sesungguhnya dialah yang kotor. Siapa dia menghujat sebetulnya dia lagi menghujat dirinya sendiri. Jadi apapun yang keluar dari Saifuddin Ibrahim, umat Islam nggak usah panik, nggak usah kesinggung. Ya, artinya sikapi seperti Bang Al-Ayyubi aja, anggap aja itu hiburan pelawak. Sebetulnya dia tuh lagi mempertontonkan hinanya dirinya sendiri gitu tuh. Adapun saya bicara mengenai si Ibrahim pedofil ini kan saya tadinya nggak tahu pedofil itu apa. Cuman karena saya berdiri ngomong pedofil, akhirnya setelah saya ada berita ini, oh berarti Saifuddin Ibrahim itu pedofil, kan seperti itu akhirnya anunya kesimpulan dari saya kan. Tadinya saya nggak tahu eksimer juga apa, saya nggak ngerti pedofil itu nggak ngerti. Tapi ketika Saifuddin Ibrahim ngomong pedofil, oh ternyata gitu tuh. Ternyata pedofil itu ya Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Lah ya kalau mau ditolak, mau dibantah ya itu sah-sah saja. Cuman kan
harus gentle. Kalau memang tidak ya tidak. Kalau memang iya ya iya, harus konfirmasi kan. Gitu. Baik. Ini Da, ada yang kan di bawah begini nih, Pak Ahmad. ya. Ada dalilnya itu ada dalilnya itu enggak takia. Kayak gerombolan kamu drone. Ini bukan takiyah ya, teman-teman yang nonton di Kok bawah. takiyah? Ini sebetulnya orang Kristen ngerti nggak arti takiyah itu apa? Itu Nggak ngerti. orang Kristen itu kadang-kadang ngomong dengan isi itu jauh panggang dari api. Yang diomong apa, artinya apa, dia bingung. Saya makanya ketika diri sendiri itu Kristen, jangan sampai ngomong Islam atau Hindu, karena itu akan membuat bodoh dirinya sendiri, nggak ngerti. Kayak saya nih, nggak pernah ngomong Kristen karena saya Islam. Makanya saya nggak akan keluar dari koridor Islam gitu. Ketika umat Islam ngomong Kristen terlihat dungu, orang Kristen ngomong Islam juga kelihatan kayak tolol, kayak idiot. Takiyah artinya apa kok dipertanyakan di sini? Begini Bang Simon. Saifuddin Ibrahim kita tahu bersama lah hujatannya terhadap Islam siang malam kan. Saya sebagai seorang Islam, pernah nggak saya menghina orang Kristen? Menghina kekristenan? Pernah nggak? Iya, kalau saya nggak pernah mendengar, tapi kalau yang saya dengar dari Saifuddin itu ya sebenarnya dia hanya membaca apa yang tertulis. Berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam Entah warahmatullahi itu wabarakatuh. yang tertulis itu benar atau tidak ya, itu kan dia hanya terinspirasi dari apa yang dia baca. Iya, sebagian memang betul dia membaca, tapi rata-rata itu ngibul. Enggak, begini Ya, Bang Alayuti, kalau saya kalau perhatikan, masalah ada yang ditambah-tambahin itu ya, itu yang masalah. bukan. Jadi kalau saya perhatikan, ini begitu hebatnya kalimat bisa berarti berbeda dengan apa yang diucapkan ya. Contohnya, saya mau pergi ke Jakarta, tapi saya ngomong sama Bang Al Ayyubi, saya ke Jakarta, saya di Jakarta. Itu ada asumsi berbeda. Baru mau berangkat bisa ada orang mengartikan seperti itu, ada orang yang mengartikan dia sudah ada di Jakarta. Itu karena ada kalimat yang terpotong. Yang disampaikan Saifuddin Ibrahim itu saya rasa contohnya seperti itu gitu tuh. Oke Pak Ahmad, ini anak Medan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak Medan. Silakan. Jadi pertama, supaya kita jangan dibilang menghujat, saya rasa yang dibacakan Bang Al Ayyubi tadi bersumber dari Bang Ahmad, kemudian sudah dicek sama Pak HTD. Saya rasa itu berita yang valid, karena Bang Al Ayyubi tadi saya dengar lengkap tanggal, tahun, dan jamnya, bahkan lengkap jamnya. Lalu inisialnya juga jelas. Masalahnya sekarang coba kita hitung kejadiannya tahun 93, ini 2023. Pada waktu itu Boim umur 28 ditambah dengan 30. tahun ini berarti 30. umurnya berkisar 59, ya valid. Valid. Jadi kalau diukur dengan usia Udin saat ini. Kemudian itu kan bersumber dari kutipan Tempo tadi. Kemudian kalau secara hukum seperti yang dibilang Bang apa tadi, yang praktisi hukum itu memang itu sudah kadaluarsa. Masalahnya ini yang disampaikan Pak Simon ini apa kaitannya? Saya rasa kaitannya ada. Karena apa? Seseorang tokoh yang dianggap tokoh oleh kelompok tertentu itu harus mempunyai latar belakang yang bersih. Kata Pak HTD itu very clear. Harus bersih dan terjamin masa lalunya. Kemudian tadi sepertinya Pak Simon ini
mengatakan bahwa dia itu Paulus apa modern atau Paulus Milenial. 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 Saya rasa itu terlalu prematur, Pak Simon. Jangan karena cinta buta Bapak menghalalkan segala pendapat dengan penghujat. Saya rasa Paulus tidak pernah menghujat agama lain, tetapi Bapak menganggap dia ini seperti Paulus milenial. Jadi saya rasa perlu kita sebagai yang bernegara ini, Pak, ya, mau agama apapun Bapak kalau disudutkan pasti tersinggung. Ketersinggungan umat itu bisa berpengaruh banyak, Pak. Jangan berpikiran sempit kita. Bapak kalau melihat channel Saifuddin Ibrahim itu penuh dengan hujatan, Pak. Dan kemarin mereka mengadakan pertemuan itu sudah dilarang, jangan dia live-kan, tetap dia live-kan. Dan semua orang menonton bahwa mereka menyusun strategis tentang bagaimana penghancuran satu agama di Indonesia ini. Saya rasa Pak Simon harus berpikir cerdas lah kalau memang masih NKRI. Lanjut, Pak Ahmad, boleh saya tanya Pak Ahmad? Pak Ahmad. Halo Pak Halo Pak Ahmad. Ahmad, monitor Pak Ahmad. Ya, halo, ya. Bapak sekarang umurnya berapa? Kalau boleh tahu, Pak. 50, Pak. Berarti abang kelasnya Bapak dong, si Boim itu ya? Iya, abang kelas. Beda Senior saya. Senior saya beda, dia. Beda 9 tahun mungkin ya? Iya. Ya senior saya lah, intinya senior lah. Jadi pada saat kejadian itu pun Bapak juga mengetahui memang kejadian itu percis, Pak ya? Kalau kejadian yang pedofil ini saya nggak tahu, nggak. Cuman tahunnya itu sama seperti kalau kejadian motor itu saya tahu, dengar gitu tuh. Tapi kan kalau ini kan ya apa namanya, mungkin karena ini kan terlalu sensitif ya, jadi mungkin waktu itu nggak terbuka, nggak apa, dan saya juga nggak, karena saya kan ke situ kan hanya ala kadarnya aja Pak, nggak rutin gitu tuh. Tapi memang saya tempat, alamat, kejadian saya tahu, tapi saat kejadiannya gitu tuh saya nggak ada di sana, nggak tahu. Saya tahunya memang, itu ya. Memang betul Pak, itu memang mungkin karena kasus kasual namanya itu, kalau di pengadilan pun bisa jadi kalau lanjut ke pengadilan itu misalnya itu sidangnya pun tertutup Pak, karena menyangkut anak-anak atau perempuan. Mungkin saja Pak, tetapi data yang dari Pak Al-Ayubi kutipan yang Bapak kasih itu juga, kemudian Bapak juga cross check ke korbannya, memang ada betul dan tidak mungkin mau diungkapkan. Tetapi itu seharusnya menjadi acuan lah sama pihak-pihak yang mengadopsi penghujat tersebut. Apa sih latar belakang kawan ini? Dia ini dari hidup yang pahit sebenarnya. Dia tidak mau disibukkan dengan kegiatan agama, baik sholat maupun puasa. Kemudian dia berperilaku buruk. Kemudian dia lompat pagar. Saya rasa itu jangan ada pertanyaan lah. Pada saat itu dia melakukannya, dia beragama apa? Memang dia beragama Islam. Tetapi karena dia perilakunya begitu, ya, secara alami dia terusir dari ajaran Islam. Begitu Pak Simon. Jadi Bapak, saya rasa boleh cinta buta, tetapi kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat ini, hujatan-hujatan yang disampaikan Saifuddin Ibrahim ini sangat-sangat melukai. Kalau tadi Pak Ahmad bilang ya kita terima-terima, enggak bisa semua begitu Pak. Di masyarakat ini juga banyak yang otaknya keras. Ya, enggak semua bisa menerima begitu. Bagaimana kalau kita setiap hari menghujat dan menjelekkan, kemudian kita pergi ke luar negeri, tetapi di Islam tidak ada hal-hal seperti itu. Tidak, semuanya perdebatan itu berdasarkan dalil, bukan ada penghujatan-penghujatan. Kalau misalnya
sesuai dengan Alkitab disampaikan, kenapa tersinggung? Soal penafsirannya itulah gunanya debat, saling mencerahkan. Tetapi kalau murni penghujatan, ya, itu yang kita hindari. Itu loh maksud Pak HTD, Pak Simon. Jadi Pak Ahmad, boleh saya bertanya satu lagi Pak Ahmad? Boleh, Pak. Boleh. Ini supaya jangan menjadi fitnah, kata orang nanti digoreng di sebelah. Itu pada saat itu perempuan korban yang 2 itu bersamaankah atau tidak? Kemudian umurnya waktu itu berapa tahun itu yang perempuan? Kalau yang satu umur 5 tahun, kalau yang satu umur 7 tahun itu Pak. Ya Allah ya Rabbi. Berarti memang ini manusia, bermuka manusia tapi hati iblis ini, ya. Kalau dia menghujat bagaimana Rasulullah itu katanya pedofil, sementara dia tidak. Sebenarnya dia tahu hadisnya bahwa pada saat itu Rasulullah tidak langsung menikahi Siti Aisyah, bukan. Dia tahu itu, tetapi seperti yang di rapat mereka, dia itu dikudangkan sebagai pedang. Mereka di belakang. Ini orang-orang yang terkenal di Indonesia. Dia hanya dibikin sebagai alat untuk penghujat. Hanya tugasnya alat, menghancurkan dari dalam. Tetapi itu tadi, kita bukan melihat dia sebagai tokoh. Saya rasa itu Pak Simon. Kalau boleh bincang dengan Pak Simon, silakan. Baik. Betul Pak, ya harusnya inilah yang harusnya saudara-saudara pikirkan. Kenapa Bentar Bang Simon. orang-orang yang Bang Simon, saya jelaskan sebentar ya. Video itu sudah dihapus oleh Saifuddin Ibrahim. Yang berkata itu adalah Pendeta Ray. Saya punya fotonya ya. Yang mana Pendeta Ray. Pendeta Ray mengatakan ya, terang-terangan mendukung apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Artinya apapun yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, entah itu menghujat, mencaci maki, memfitnah seputar Islam, itu didukung oleh mereka, disokong oleh mereka, baik berupa materi dan lain sebagainya gitu loh. Terus Bang Simon ini masuk di grup itu juga kah? Masuk di golongan yang mendukung Saifuddin Ibrahim kah? Atau yang berseberangan dengan Saifuddin Ibrahim? Ya, bisa berseberangan, bisa mendukung. Ketika yang dia sampaikan itu kebenaran, maka itu yang kita dukung. Begitupun saya rasa itu Ray mendukung itu bukan yang melakukan penghujatan, tapi tentang kebenaran yang dia sampaikan itu yang didukung. Baik. Artinya masih abu. Kalau melakukan penghujatan baru didukung, ya saya rasa ya itu tidak sesuai. Pak Simon, kebenaran apa yang disampaikan kalau Bapak melihat tentang penghujatan yang dilakukan si Saifuddin Ibrahim itu? Bapak ambil dari situ ya, ini kategori penghujatan ya. Dari mana Bapak lihat sisi kebenarannya? Ya kalau dia melakukan penghujatan ya itu bukan kebenaran. Tapi ketika dia menyampaikan Injil keselamatan, ya itu yang kebenaran, itu yang kami dukung. Bukan kebenaran penghujatan. Berarti kalau itu yang bisa jawab Pak HTD itu, aku masih ingat itu. Tidak mungkin. Ya. Sama. Dan ini jawabannya ya. Ini jawabannya ya. Tidak mungkin dari satu mulut yang sama bisa mengeluarkan hujat. Bisa juga bilang aku memberitakan firman, tidak ada Pak. Ya, dari satu mulut yang sama itu tidak mungkin aku memberitakan kebenaran, tapi mulut yang sama juga aku menghujat, caci maki, tidak mungkin. Yakobus 3:12 itu sangat simpel ya. Jadi tidak mungkin kepada siapa saja yang mendengarkan ini, tidak mungkin seorang boim itu bilang aku memberitakan kebenaran iya, aku menghujat juga iya. Itu tidak mungkin terjadi. Kemarin kita tanya sama Sarah istrinya kan, Bu, bukankah dulu waktu di Tangerang itu kita sudah bilang jangan sampai jatuh lagi. Salah satu dia dioper ke sebelah sini, jangan sampai keceplosan lagi, kasus lagi. Lalu Bu Sarah bilang apa? Wah itu memang udah nggak bisa Pak HTD katanya.
itu memang sudah begitu. Habis dia mau kerja nggak bisa ya mencari dari seperti itu. Ya, dari hujatan dapat donasi. Memang itu tujuannya. Lalu di saat yang berbeda, aku sekarang memberitakan kebenaran loh. Kasih keselamatan. Nggak bisa, Pak. Ya, air asin sama air tawar nggak bisa keluar dari satu mulut yang sama. Perhatikan baik-baik ya. Tidak mungkin. Ya, yang pasti itu jadinya, dan yang diberitakan Udin bukan kebenaran sama sekali, Pak. Sama sekali tidak, ya. Seperti itu. Ya, Berarti oke, silakan. jelas ya, Pak Simon, yang menjawab Bapak itu pendeta, Pak. Kalau Muslim yang jawab itu sama Bapak, Bapak masih bisa berkilah. Oh, itu kan begini, itu jadi yang lurus saja bicaranya kita, Pak Simon. Itu yang menjawab itu semua itu Bapak seiman dengan beliau, Pak HTD. Jadi NKRI lah, Pak. Bapak kalau menghujat, Bapak bilang tidak. Kalau dia mengabarkan kebenaran, iya. Masa dari pantat keluar cacing tai sama apa kentut bersamaan, Pak? Yang betul aja, Bapak. Ya Enggak. jangankan satu orang, Pak, saya sama pendeta aja Pak saling goblok-goblokan. Apalagi Enggak. si orang PP Oh, Ibrahim. oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Kata orang Medan begitu, Pak. Oke, Pak Simon, lanjutlah. Kalau sama-sama menggoblokkan. Horas. Pak, Horas itu bahasa Medan kah? Benar. Kalau Pak Simon masih mengidolakan Mbah Udin ya nggak apa-apa, itu hak Pak Simon. Cuman gini lah, Mbah Udin itu aku tanya sama teman-teman semua, berani nggak debat off air sama intelektual Muslim? Berani nggak orang itu? Nggak berani. Tidak akan berani. Nggak berani. Tahun 2014. Nih saya ini teman-teman ya, saya jempol tangan saya ini cuma 2. Seandainya saya punya 10 jempol, maka akan saya kasihkan semuanya kepada Pak HTD. Kenapa? Pak HTD apa ya? Santai-santai saja diskusi dengan kita, dengan guru-guru kita gitu kan Pak HTD. Santai-santai saja. Sementara Saifuddin Ibrahim yang katanya dulu adalah dosen tafsir Al-Quran, mantan guru besar, diajak debat oleh Ustadz Menahem Ali pada tahun 2014, ngacir, lari, kabur. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim itu adalah orang dungu yang dianggap pintar gitu loh. Bang Simon, percaya nggak saya ngomong begini? Pak Saifuddin Ibrahim itu pintar, Pak, bukan dungu, pintar. Iya, pintar ngibul maksudnya. Pintar ngibul dia. Aku kok sependapat dengan HTD toh. Teman-teman boleh sependapat, boleh enggak ya? Kalau menurut pendapatku sebenarnya tujuan dari Udin itu bukan memberitakan ajaran agamanya. Tujuannya itu nyari duit lewat menghujat Islam. Fake itu. Teman-teman setuju nggak kalau sebenarnya seperti itu tujuan dari Udin itu? Memang itu tujuannya. Tujuannya itu. Dari satu hal yang paling prinsip aja ya. Dia ngaku sebagai pendeta. Coba klarifikasi sama Pak HTD. Gereja mana yang sudah mentahbiskan Mbah Udin itu jadi pendeta? Pendeta apaan itu, Pak HTD itu? Jadi itu ibul itu loh. Kalau saya nyebutnya pendeta kaleng-kaleng, Pak. Ada lagunya itu. Gurunya palsu, pendetanya palsu. Ada lagi, Bang Al-Ayubi, izin Bang, ya. Ada lagi saya mau tanya Bang Simon, Bang. Ya, silakan. Boleh Pak Simon? Halo Pak Simon. Kemana Pak Simon? Pak Simon. Ya, kayaknya di mute. Mic-nya di mute. Halo lagi makan. Pak Simon. Mungkin lagi makan mungkin. Saya mau tanya dia, nanti kesampaian Bang Al-Ayubi, sampaikan tolong, mana tahu saya turun. Kalau dia tadi bicara tentang masalah pendeta sama pendeta pun gontok-gontokan,
yaitu urusan dia. Tetapi saya mau tanya dia sebagai warga negara Indonesia, bagaimana pendapatnya tentang Paul Gong, kemudian Saifuddin yang mendukung Papua Merdeka? Itu yang mau saya tanya dia. Ya nggak berani jawab Bang Simon. Ya sudahlah. Pasti nggak berani jawab lah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya sama Pak Ahmad di depan Bu Sarah juga ngomong, Bu Sarah, saya kesini, saya dalam rangka NKRI ya. Jadi Pak Udin ini kan, Pak Boim ini kan, Bu Sarah juga setuju loh namanya Boim loh, setuju loh dia, nyebutnya Boim lulu ya. Boim ini kan setiap hari tidak berhenti Bu, saya bilang. Ya emang dia nggak bisa berhenti Pak TD katanya. Dia itu tidak kerja, jadi cara kerjanya ya seperti itu, bikin sensasi, bikin begitu supaya dapat donasi. Ya kalau ada tema Papua Merdeka ya diolahlah, digoreng sama dia supaya dia dapat donasi, ya toh. Nanti tema apa lagi seperti itu. Memang dia sudah begitu lah. Kemarin kan sudah pernah masuk di Tangerang kok bisa jatuh lagi toh Bu katanya. Udah nggak kurang-kurang Pak Dede katanya. Dia memang seperti itu. Lalu saya tanya, sejujurnya Ibu pengen pulang nggak? Boim, ya pengen lah. Ini anak-anak bagaimana seperti ini gitu. Seperti itu. Nah lalu saya bikin video, bikin juga suara message, pesan suara tak rinci begitu. Kalau pesan suara kan bisa panjang, itu bisa dikirim lewat WA ke sana. Yang ngirim itu Bu Sarah bukan saya. Saya ke Bu Sarah ngirim ke sana. Dan kata Bu Sarah sudah dibaca di sana. Dia lagi mikir itu, tapi ya nggak tahu ya namanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama Paul Yong juga sama Pak. Paul Yong itu juga, cuman Paul Yong sudah fix di sana jadi warga negara sana ya. Ya kalau saya menyarankan, saya sendiri tidak pernah dengar Pak. Paul Yong, Udin itu saya nggak pernah dengerin. Tidak pernah saya dengerin ya. Kalau bicara firman juga itu bukan firman yang kebenaran yang dia sampaikan. Itu tadi Pak, dari mulut yang sama tidak mungkin menyampaikan firman lalu menyampaikan juga hujat caci maki. Seperti itu ya. Setuju kali Pak ATD, setuju. Ya, saya dan Pak Ahmad ini sebenarnya sedang ingin ke Al Zaitun ya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin diklirkan oleh Bu Sarah. Cuman ya belum ada titik temunya ini, belum ada titik temunya. Pengen diklirkan kan di Sawangan saja meninggalkan banyak cerita toh, mulai dari maling motor sampai pedofil. Pasti di Al Zaitun lebih banyak lagi Pak. Gitu loh ya, bukan cuma motor, mungkin yang lain ya toh. Bukan cuma pedofil, mungkin yang lain. Nah, ini mau diklirkan. Ya sumbernya tentu saja Pak itu ya, sering disebut Pak siapa, Panji ya, Panjul, kadang Panjul gitu disebutnya ya. Ya, Syekh begitu ya disebutnya. Tapi beliau belum ada titik temu. Mestinya ketemu sama Bu Sarah. Kalau ketemu sama saya, nanti orang bertanya ngapain HTD ke sana-sana ketemu pimpinan Al Zaitun gitu. Kalau ada Bu Sarah kan kita mau luruskan. Nah, saya berharap ketika data valid ini sudah ada, ya, Udin berubah. Kalau tidak mau pulang, setidaknya Din kamu tayangan-tayangan penghujatan stop. Tayangan penghujatan stop ya. Terus kamu kalau mau melayani di Amerika silahkan melayani. Soalnya di sana juga nggak laku Pak. Nggak laku, yang kayak gitu tuh nggak laku juga gitu loh. Nggak laku juga seperti itu. Begitu. Cuman ini belum, Pak Ahmad sedang usahakan cari selah ini ya. Cari selah ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad boleh cerita ini apa yang kita lakukan ini. Kita cari selah supaya benang merah ini jangan ada yang terputus. Gitu. Tiba-tiba muncul pedofil. Ini baru nih pedofil ini Pak Ahmad nih, kemarin sebenarnya sudah masuk terus mau ke arah di sana di Zaitun ya. Kita lagi pikir-pikir bagaimana ke sana ya. Masih ada dendam lama Pak antara itu dengan Bu Sarah, itu masih belum hilang dendamnya Pak. Gitu. Begitu ya Pak.
Setuju kali Pak Silakan. HTD. Lanjutkan perjuangan Pak HTD demi NNKRI. Jangan dengan Pak Simon tadi keluar Ya, dari mulut antara kotoran dengan yang baik, kan tidak betul kalau seorang apa. Terus kalau kita lihat kebodohan, ketololan Saifuddin Ibrahim ini ya, sewaktu mereka pertemuan sudah jelas disebutkan, dihimbau jangan live, tetapi karena dia memang goblok, bintolol, HP-nya bisa ngerekam dari bawah. Jadi oh itu sudah dihapus Bang. Itulah iya, dungunya si Udin. Sekarang sudah tetapi dihapus, kan sudah nggak ada. tetapi udah sempat diambil orang itu. Iya, iya Jadi betul. dia merasa lebih pintar, pas seperti yang diinformasikan oleh Pak HTD bahwa memang Bu Sarah itu menceritakan itu dia tidak tahu kerja. Yang dia pekerjakan malah Bu Sarah waktu baru-baru di Amerika, sampai kerja di pabrik, waduh, sampai malam kerjanya. Dia cuma ongkang-ongkang. Kemudian kemudian apa layakkah dia disebut seorang bapak meninggalkan anak begitu, tidak ada tanggung jawab? Dia santai aja. Jadi seorang tokoh itu saya rasa dia bukan tokoh sih, cuma dia di Islam pun memang Ditokohkan. udah. Kemudian di Kristen itu pun dia sebenarnya itu menjadi merusak suasana jadinya dia. Maksudnya yang kita baik-baik di Indonesia ini dia merusak malah. Kalau pendapat saya begitu Pak HTD, lanjutkan perjuangan. Nanti kalau memang sekedar minyak bisa kita urunan Pak HTD. Baik, Begitu. Bang Putra Medan. Sedikit mengutip perkataan Pendeta JT ya, Joshua Tewu, Saifuddin Ibrahim itu dulu di Al Zaitun punya segudang masalah, dalam tanda kutip, kriminal atau amoral. Itu kata Pendeta JT lo ya. Kata Pendeta Joshua Tewu. Jadi sangat inilah tentunya sangat seru lah tentunya ya jika seandainya Pak HTD dan juga Bu Sarah Ayu bisa melakukan pertemuan dengan pihak Zaitun gitu. Itu dua-duanya amoral itu Pak. Dua-duanya amoral. Nih kata Pak HTD loh ya. Kata Pak HTD dua-duanya adalah amoral gitu loh. Saya pertegas lagi Kalau ya. kriminal mungkin cuma Udin ya, kriminal Udin ya. Tapi kalau amoral itu satu geng itu. Baik, saya pertegas Pak lagi. Ahmad, Ahmad cerita lagi Pak Ahmad. Ini Pak HTD, saya mau tutup toko. Silakan langsung closing sajalah Pak Ahmad ya dan juga Pak HTD. Oke, saya karena udah mau berakhir, saya ingin Bapak-bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabatku ya, yuk kita itu berpikir NKRI toh Pak, ya, berpikir NKRI ya. Kalau kita meyakinin satu keyakinan, ya wes diyakini saja ya. Kalau toh berdialog dengan yang lain pun kita posisinya itu sudah tahu gitu loh. Ini pasti tidak mungkin jadi ngotot-ngotot, ya tidak mungkin. Dan ingat, di kekristenan ada satu ayat ya, Yakobus 3 ayat 12, tidak mungkin dari satu mulut itu keluar pujian, keluar air tawar, keluar juga air asin. Tidak mungkin, ya. Jadi orang-orang yang benar, meyakini benar itu pasti hatinya itu tidak tega, tidak nyaman untuk menghina-hina keyakinan lain. Pasti begitu Pak. Ya, seperti itu ya. Ya itu perjuangan saya memang Pak ya, karena kebetulan kok saya mengenal dua-duanya ini dari sejarah ini. Si Udin ini saya mengenal ya, Paul Yong pun sebenarnya saya juga kenal karena ada jemaat kami di daerah Solo Tigo itu kenal baik dengan itu sih Paul Yong itu ya. Cuman Paul Yong sudah di sana, sudah menjadi warga negara sana ya. Kalau Udin berani pulang ya, udah nggak pulang kelihatannya. Kalau Udin kemungkinan masih ada ya, tinggal inilah perjuangan kita dengan Pak Ahmad ini, Pak Ahmad ya.
kita tetap semangat ya. Nanti kalau ada apa-apa lagi ya kita coba kita ini lagi lah, kita koordinasikan lagi. Demikian ya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dari Al-Ayyubi. Bro, terima kasih ya. Terima kasih. Dari Terima saya kasih, terima Pak kasih Habibie. ya. Thank you. Boleh closing statement nih Bang Al-Ayyubi. Ya, silakan. Silakan. Ya, Pak Ahmad mau tutup terakhir. toko kan? Tutup toko. Ini kalau live begini istri yang nunggui, yang jaga gitu loh. Aku doakan dari sini Bang. Laris. Amin. Barakallahu fikum. Amin. Semuanya Jadi sama-sama yang pertama, dikaruniai rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih informasi ini Pak Ahmad sebagai sumber yang paling valid. Kemudian Bang Al-Ayyubi yang menyajikan data, sekalipun itu bukan berupa data yang seperti dibilang Bang apa tadi praktisi hukum itu, tetapi ini cakupan moral ya. Terus kita suarakan kebenaran-kebenaran ini, membentengi subhat-subhat yang tidak sesuai dengan iman kita. Dan ini fakta dan bukan suatu untuk dilanjutkan ke persidangan, tetapi moral seseorang yang selalu menghujat, bahkan mendukung kemerdekaan Papua. Ini manusia hina, manusia yang paling hina. Jadi perlu kita bongkar kebusukan dan ketidakbermoralannya. Tujuannya apa? Supaya umat tahu setidaknya membentengi diri masing-masing. Lanjut yang kedua, mudah-mudahan ya supaya jangan menjadi fitnah, itu yang disampaikan dengan penuh kearifan supaya apa? Umat tercerahkan. Yang terakhir Bang Al-Ayyubi ya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Pak Ahmad, kepada Pendeta HTD, tujuannya adalah untuk NKRI supaya tidak gonjang-ganjing. Sangat kita ucapkan terima kasih. Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ya, intinya dari semua ini ya kita agar mengetahui kredibilitas seorang Boim itu ya seperti itu. Artinya ya apa yang keluar dari si Boim itu ya itulah bentuknya dirinya sendiri gitu tuh Bang. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah gimana sikapi aja seperti lawak-lawakannya Bang Al-Ayyubi biasanya, seperti itulah. Artinya kalau lebih... bagi saya si Boim itu cuma badut Pak Ahmad, kalau bagi saya pribadi ya, iya. Al-Ayyubi nggak rame kalau nggak ada Boim. Iya. Ya artinya kan kalau saya kan membuka informasi yang ada aja sih Bang Al-Ayyubi, ada informasi seperti itu ya wajib saya sampaikan supaya mereka tahu kan begitu. Itulah dari saya. Baik. Jadi very clear ya teman-teman. Pada saat masih muslim, Saifuddin Ibrahim ini dulu maling motor, maling SPP dan juga pedofil. Ya. Pada saat di Zaitun punya segudang masalah dengan Zaitun, dalam tanda kutip kriminal, amoral, kata pendeta Joshua Tewu. Setelah masuk Kristen, teman-teman, Saifuddin Ibrahim ini menangani kasusnya si KC, malah donasinya si KC digondol oleh Saifuddin Ibrahim ini, dibuat studio katanya. Kata siapa? Kata pendeta juga. Pendeta Joshua Tewu. Nah, kalau dengan fakta-fakta yang seperti ini kalian saudara-saudariku yang non muslim di luar sana masih percaya terhadap Saifuddin Ibrahim, ya silahkan, itu hak kalian. Seperti itu. Ya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan dalam rangka untuk menghina Saifuddin Ibrahim, bukan ya, karena tidak dihina sekalipun Saifuddin Ibrahim sudah terhina gitu loh ya. Sekali lagi
Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Ahmad ya atas Ya. keterangannya. Saksinya ada, korbannya juga ada. Semuanya masih lengkap teman-teman. Ya. Ya, Sekali lagi ya. terima kasih buat penonton semuanya yang sudah hadir sampai detik ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada silap kata. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.